Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novia Monita, NIM 22271700083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, di mana video pembelajaran kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia sendiri pertama kali nama Indonesia itu disebutkan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu George Samuel Earle, tokoh dari Inggris, di mana kata Indonesia pertama untuk menamai gugusan pulau di Lautan Hindia. Yaitu selanjutnya slogan tokoh Inggris juga yaitu menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia itu dengan kata Indonesian. Selanjutnya yaitu ada tokoh dari Jerman, Adolf Bastian, di mana dalam bukunya berjudul Invasion of the Indian Nation itu menggunakan kata Indonesia untuk menamai gugusan pulau yang ada di Lautan Hindia juga. Nah, bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu sebagai sumber akarnya atau sebagai bahasa penghubung atau lingkungan bangsa. Selanjutnya yaitu juga terdapat penemuan prasasti kuno bukti bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, yaitu prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Tarantula di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi di Jambi. Nah, penemuan prasasti itu pada tahun 600-an Masehi. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia itu ada peresmian nama bahasa Indonesia ditandai dengan Sumpah Pemuda, yaitu pada 28 Oktober 1928. Nah, adapun naskah Sumpah Pemuda itu dapat kita lihat di layar yang ada. Nah, selanjutnya yaitu sejarah penting perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sejarah-sejarah ini yang mengantarkan bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masanya, yaitu pada tahun 1901 yaitu disusun ejaan Van Ophusen dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya tahun 1908 didirikan sebuah taman bacaan rakyat, dan selanjutnya yaitu pada tahun 1928 yaitu tadi dikerahkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu pada tahun 1933 ada sastrawan pujangga baru, dan selanjutnya pada Kongres Bahasa yang pertama yaitu 1938. Selanjutnya yaitu pada tahun 1945 ditandatanganinya undang-undang yang di dalamnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya yaitu pada Maret 1947 diresmikan suatu ejaan yaitu ejaan Suwandi. Selanjutnya yaitu pada Kongres Bahasa yang kedua 1954 bahasa yang kemudian diangkat sebagai bahasa negara yaitu tahun 1972 di mana Presiden Soeharto menandatangani ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD. Tahun 1972 Kemendikbud menetapkan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan selanjutnya yaitu Kongres Bahasa yang ketiga yaitu 1978, peristiwa penting bagi kehidupan bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu Kongres Bahasa yang keempat 1983 yaitu ada GBHN wajibkan kepada semua unsur negara untuk memakai bahasa Indonesia. Saat ini yaitu Kongres Bahasa yang kelima 1988. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa yang ke-6 1993 yaitu mengusulkan Undang-Undang Bahasa Indonesia, yaitu selanjutnya Kongres Bahasa yang ke-7 1998 mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa, dan yang ke-8 yaitu Kongres yaitu UKB Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Bahasa yang ke-9 yaitu bentuk-bentuk bahasa yang digunakan yaitu variasi bahasa baku. Dan selanjutnya yaitu Kongres Bahasa yang ke-10 yaitu 2013 untuk
pengimplementasian bahasa Indonesia untuk bahasa internasional. Begitu pula Kongres Bahasa yang ke-11 yang diadakan 2018, yaitu mencapai target bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2024. Nah, demikian sejarah-sejarah bahasa Indonesia yang saya ketahui bersumber dari beberapa sumber. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.